Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Endi Triananto dan Bapak Viagian Pastawan selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfida Maria Widyaningrum dengan NIM 1842869 PT077723. Di sini saya akan presentasikan mengenai proposal penelitian saya, yaitu pemanfaatan konsorsium Bacillus sp LS2b dan Pseudomonas sp LS3k sebagai starter pupuk organik terhadap kualitas kimia dan mikrobiologi dengan dosen pembimbing Bapak Insinyur Nanung Agus Fitrianto, SPT MSc PhD IPM. Seiring bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan konsumsi daging sapi mengalami peningkatan juga. Nah, peningkatan ini menyebabkan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah limbah peternakan. Jika limbah peternakan ini tidak dimanfaatkan, maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan berdampak pada kesehatan ternak. Salah satu solusinya yaitu dengan cara pembuatan pupuk organik padat. Kotoran sapi merupakan salah satu bahan potensial untuk membuat pupuk organik. Nah, selama pandemi ini, peminatan pupuk meningkat. Dari data yang saya ambil, pada bulan Januari hingga Juni 2020, produksi semua jenis pupuk mengalami peningkatan dibanding tahun 2019. Nah, prinsip pembuatan pupuk adalah menurunkan rasio C/N bahan organik sehingga sama dengan rasio C/N tanah atau kurang dari 20%. Nah, standar kualitas pupuk di Indonesia yaitu memiliki rasio C/N berkisar 10-20%. Nah, untuk mempercepat proses pembuatan dapat dilakukan dengan menambahkan mikroorganisme pengurai. Antara lain yaitu dapat digunakan isolat Bacillus sp LS2b dan isolat Pseudomonas LS3k. Pada penelitian sebelumnya, isolat Bacillus sp LS2b mampu menghasilkan enzim protease. Nah, enzim protease tersebut dapat digunakan untuk perombak protein. Sedangkan pada isolat Pseudomonas sp LS3k memiliki kemampuan untuk melakukan perombakan amonia dari hasil pemecahan protein dan asam-asam amino, lalu mengalami proses nitrifikasi sampai menjadi nitrit atau nitrat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memanfaatkan konsorsium strain bakteri Bacillus sp LS2b dan Pseudomonas sp LS3k dalam membantu proses pengomposan pupuk organik. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas kimia pupuk organik yang dihasilkan, serta mengetahui kandungan kimia dan mikrobiologi pupuk organik. Lalu manfaatnya yaitu mengetahui potensi dari konsorsium strain bakteri Bacillus dan LS2b dan Pseudomonas LS3k terhadap kandungan kimia dan mikrobiologi, memberikan informasi mengenai bakteri yang paling efektif sebagai starter pembuatan pupuk, dan manfaat lainnya untuk mengurangi permasalahan limbah peternakan. Feses memiliki banyak serat atau sumber C daripada sumber N, karena sapi potong lebih banyak mengkonsumsi pakan konsentrat daripada pakan hijauan. Nah, pada satu ekor sapi menghasilkan 7 kilo per hari feses. Jika hal ini tidak dimanfaatkan dan menumpuk, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Bakteri Bacillus sp. Genus Bacillus termasuk batang besar, gram positif, dan aerob yang membentuk rantai. Bakteri Bacillus memproduksi endospora sekaligus toleran terhadap pemanasan dan pengawetan. Nah, endospora yang dihasilkan oleh Bacillus ini mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap faktor kimia, fisika, serta suhu ekstrim, alkohol, dan sebagainya. Dari penelitian sebelumnya, bakteri Bacillus mampu menghasilkan enzim protease yang dapat digunakan untuk merombak protein. Bakteri Pseudomonas adalah bakteri gram negatif, berbentuk batang halus dan lengkung, mortil dan berukuran 0,6 x 2 mm.
memiliki kemampuan untuk melakukan perombakan amonia dari hasil pemecahan protein dan asam-asam amino, lalu mengalami proses nitrifikasi sampai menjadi nitrit atau nitrat. Ciri pupuk organik yang telah matang atau jadi yaitu memiliki ciri-ciri coklat tua hingga hitam, remah, memiliki suhu ruang, dan tidak berbau. Nah, faktor yang mempengaruhi pupuk organik yaitu C/N rasio, kadar air, suhu, pH, oksigen, dan aktivitas mikroorganisme. C/N rasio digunakan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bagi mikroorganisme untuk melakukan aktivitasnya dalam merombak substrat. Nah, karbon digunakan sebagai sumber energi, sedangkan N digunakan untuk membangun struktur sel mikroorganisme. Perbedaan kandungan C/N ini akan menentukan kelangsungan proses pengomposan yang pada akhirnya mempengaruhi kualitas pupuk kompos yang akan dihasilkan. Nah, untuk kadar air itu mempunyai peran penting dalam rekayasa pengomposan karena dekomposisi material organik bergantung pada ketersediaan air. Kadar air memiliki kunci penting pada proses pengomposan. Hal tersebut terjadi karena apabila kandungan air terlalu rendah atau terlalu tinggi, akan mengurangi efisiensi proses pengomposan. Kadar air yang optimal yaitu 45% sampai 55%. Apabila kadar air melebihi 60%, maka volume udara berkurang sehingga akan ada bau yang dihasilkan karena kondisinya anaerob. Dan dekomposisi ini akan diperlambat. Landasan teori dari penelitian ini adalah sapi menghasilkan banyak limbah setiap harinya dapat berbentuk gas, cair maupun padat. Nah, jika menumpuk akan menyebabkan pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Salah satu cara mengolah limbah padat yaitu dengan cara mengubahnya menjadi pupuk kompos. Nah, pembuatan pupuk kompos ini dapat dipercepat dengan isolat bakteri Bacillus SPLS2B dan isolat Pseudomonas LS3K. Karena isolat bakteri LS2B dapat menghasilkan enzim protease yang mampu merombak protein, sedangkan isolat Pseudomonas SPLS3K memiliki kemampuan untuk melakukan perombakan amonia dari hasil pemecahan protein dan asam-asam amino, yang kemudian dilanjutkan sampai proses nitrifikasi menjadi nitrit atau nitrat. Nah, kedua proses dari kedua bakteri tersebut sangat diperlukan dalam pembuatan pupuk organik. Nantinya, pupuk organik akan ditambahkan dengan isolat Bacillus SPLS2B dan isolat Pseudomonas SPLS3K ataupun konsumsi kerjasama antara keduanya. Hipotesis dari penelitian ini yaitu penggunaan starter bakteri secara konsorsium antara isolat bakteri Bacillus SPLS2B dan isolat bakteri Pseudomonas LS3K dapat meningkatkan kandungan kimia dan mikrobiologi pupuk organik padat yang dihasilkan. Berikut adalah alat-alat yang saya gunakan dalam penelitian. Ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan dalam penelitian. Lalu pada metode persiapan dilakukan yang pertama yaitu pembuatan stock solution 100 ml. 1 gram mix ekstrak ditambah 1 gram biological peptide ditambah 0,5 gram NaCl lalu dilarutkan dalam 100 ml aqueous menggunakan gelas beker. Lalu jadilah stock solution 100 ml. Terus lalu dilakukan persiapan medium. Tabel reaksi disiapkan dan diisi dengan 5 ml stok 100/100 medium yang telah dibuat. Lalu Erlenmeyer disiapkan dan diisi dengan 100 ml stok solution 100% medium. Nah, tabung reaksi dan Erlenmeyer ini disterilisasi dengan autoclave menggunakan tekanan 15 PSI dan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit.
Lalu pembuatan kultur mikrobia. Isolat Bacillus SPLS2B dan isolat Pseudomonas SPLS3K diambil dengan OSE, lalu diinokulasikan ke dalam 5 ml stok 100% medium cair pada tabung reaksi. Nah, lalu E4 diambil sebanyak 100 mikrolit, lalu diinokulasikan ke dalam 5 ml stok 100% medium cair pada tabung reaksi. Keduanya diinkubasi pada shaker dengan kecepatan 120 rpm selama 24 jam pada suhu ruang. Nah, isolat mikrobia dan E4 ini nantinya dimasukkan ke dalam botol yang berisi 500 ml molasses dan 500 ml aquades. Nah, pertumbuhan bakteri ini dilakukan selama 2-3 jam. 3 hari, mohon maaf. Pembuatan pupuk organik yang dilakukan yaitu pertama-tama fase diangin-anginkan terlebih dahulu sampai kadar 60%. Lalu timbang fase 85 kg ditambah sekam 4 kg, kapur 5,5 kg, abu sekam 5 kg, molasses dan starter bakteri 0,5 liter. Nah, lalu semuanya dicampur hingga homogen menggunakan cangkul dan dibuat gundukan. Nah, gundukan tersebut lalu ditutup dengan plastik. Nah, aerasi dilakukan setiap 1 minggu sekali. Nah, pengaraman pupuk ini dilakukan selama 5 minggu atau 40 hari. Tahap pengujian kualitas kimia yaitu ada kandungan N total, kandungan P total, kandungan K total, dan kandungan kadar air, kadar abu, kadar organik, dan C organik. Sedangkan pada tahap pengujian kualitas mikrobiologi yaitu dengan cara pembuatan medium agar, yaitu timbang 1,5 gram agar ditambah 1 gram wheat extract ditambah 1 gram microbiological peptide ditambah 0,5 NaCl dan dilarutkan dalam 100 ml aquades. Lalu dihomogenkan dengan bantuan hot plate magic stirrer, kemudian disterilisasi dengan autoclave. Lalu dilakukan penanaman isolat pada medium agar. Nah, medium tersebut yang telah di autoclave dituangkan pada cawan petri, lalu ditunggu hingga dingin. Nah, isolat yang akan diuji diambil dari sampel pupuk kompos dan diencerkan 1:1 dengan aquades. Dilakukan pengenceran bertingkat sebanyak 1 ml sampai ke dalam 9 ml aquades steril sebagai pengencer 10/1 dan dilakukan sampai pengenceran 10/5 kemudian di vortex. Nah, sampel dari pengenceran 10/5 ini diinokulasikan pada medium agar 100% dengan metode split dan diinokulasi selama 12 jam pada suhu 28 derajat Celcius. Dan kemudian dilakukan perhitungan total bakteri. Perhitungan ini dilakukan secara manual dengan rentan 30-300 koloni. Jumlah koloni itu dihitung berdasarkan koloni forming unit per mili. Penelitian ini akan dilakukan menggunakan rancangan acak lengkap. Pola searah dilanjutkan dengan uji beda rata metode Duncan multiple range test apabila terdapat perbedaan. Nah, perlakuan yang dilakukan yaitu 5 perlakuan. Setiap perlakuan dilakukan replikasi sebanyak 3 kali. Berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.